وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد. Hadirin para jemaah subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita hari ini, pagi ini kita mulai aktivitas kita dengan mulai bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Kita semua mendapat syafaat. Ini jamaah subuh rahimakumullah, sebagaimana kita sama-sama mengetahui, kita sama-sama baca dalam sirah Nabawi bahwa di awal-awal baginda Rasul membangun sebuah peradaban di Madinah. Beliau menyusun sebuah konstitusi yang disebut dengan Sulhul Madinah, atau yang lebih populer dengan sebutan Piagam. Piagam Madinah itu telah diklasifikasi oleh para pakar hukum Islam, terdiri dari 47 pasal, 33 pasal mengatur tentang hubungan Muslim dengan Muslim, dan 34 pasal lainnya mengatur 23 pasal mengatur antara Muslim dengan Muslim, dan 23 pasal lainnya mengatur tentang Muslim dan non-Muslim. Kenapa ini dilakukan? Karena baginda Rasul sadar bahwa di Madinah tidak hanya dari kelompok Muslim saja, tapi di situ ada kelompok kaum Nasrani, Yahudi, dan suku-suku yang lain. Oleh karena itu, baginda Rasul kesadaran baginda Rasul itu tentu dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah memanggil hambanya dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Artinya ini tidak hanya pada tataran satu kelompok atau komunitas agama, yaitu Muslim saja. Tidak disebutkan ya ayyuhan minun atau ya ayyuhan muslim, tetapi ya ayyuhan nas. Ini artinya Allah memanggil seluruh manusia, apapun keyakinan dan apapun agama. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Aku jadikan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan aku jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa, lita'arafu. Untuk apa? Agar kalian saling kenal. Saling kenal mengenal tidak hanya dari saling kenal nama, saling kenal wajah, tapi lebih luas daripada itu. Makna saling mengenal itu adalah untuk saling memahami, saling menghargai, dan seterusnya. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kiranya dan pasti ayat ini sangat cocok dengan bagaimana kondisi kita, kehidupan kita berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia. Kita saja yang hadir di tempat ini tidak hanya dari satu suku, tapi dari beragam suku. Ada suku Sasak, ada suku Samawa, ada suku Buju, dan mungkin ada suku Jawa di antara. Karena apa? Perbedaan itu adalah bukan rekayasa manusia, tapi memang benar-benar itu adalah rekayasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sadar bahwa perbedaan itu adalah
rekayasa Allah yang merupakan sunnatullah, maka tidak ada satupun yang boleh untuk meninggal. Dalam konteks ini, jamaah yang dirahmati, akhir-akhir ini banyak dari anak-anak bangsa ini sudah muncul dari komitmen kebangsaan. Ada berpaham bahwa Pancasila itu adalah bertentangan dengan Islam. Padahal Pancasila itu adalah diambil dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya luhur bangsa. Kemudian yang kedua yang perlu kita tingkatkan dalam rangka kita bermasyarakat, berbangsa adalah bagaimana meningkatkan toleransi kita antar sesama, apapun sukunya, apapun agamanya, dan apapun dia. Ini penting dalam rangka kita melaksanakan amanah Menteri Agama, yaitu bagaimana mendekatkan pemeluk agamanya dengan nilai-nilai agama. Karena tidak ada agama satupun di dunia ini yang mengajarkan tentang pemusuhan. Tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan tentang saling membenci. Tapi semua agama itu mengajarkan tentang bagaimana berkasih sayang, bagaimana saling menghargai antar sesama. Kemudian dalam menyampaikan dakwah, tidak ada satu agama mengajarkan berdakwah dengan cara-cara kekerasan. Maka itu kadang-kadang kita dengan dalih melaksanakan nilai agama, tapi sesungguhnya kita menabrak nilai-nilai agama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka serulah sesamamu di dalam Allah dengan hikmah, dengan lemah lembut. Tidak ada Allah menyuruh kita untuk berdakwah dengan cara kekerasan, dengan cara saling mencaci maki, dengan cara saling bunuh. Jamaah sungguh yang dirahmati Allah. Ini penting bagaimana kita mendekatkan masyarakat, bagaimana kita mendekatkan pemeluk agama dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Dalam kita bermasyarakat itu salah satu dari pesan malaikat Jibril kepada baginda Rasul dalam sebuah riwayat hadisnya. Salah satunya dari 3 pesan itu adalah wa'mal masyita fa'innaka majziyun. Kerjakan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu sukai, tapi ingat bahwa kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau sebagai birokrasi kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh lembaga yang punya otoritas untuk memintai kita pertanggungjawaban. Tapi yang haknya pasti di akhirat itu gelap, sedikit apapun hal-hal yang kita lakukan di dunia ini, Allah pasti akan memintai pertanggungjawaban ini. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan, kuliah subuh yang sangat singkat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami pribadi, tentang bermanfaat dan kerangka kita bermasyarakat, berbangsa dan bertanah. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.